Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta latihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2021, Angkatan 19 Kelompok 3, terdiri dari Fikri Yusuf, Anindika Fahrizaldi, Nuriska, Rahayu Putri, dan Isma Aulia. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan materi isu kontemporer yang telah diajarkan ibunda kami, Ibu Adani Ekawati. Materi isu kontemporer adalah lanjutan dari materi yang diajarkan sebelumnya terkait wawasan kebangsaan, nilai dasar bela negara. Di mana dalam materi ini kami mempelajari apa-apa saja isu yang terbaru dalam masa kini. Identifikasi masalah terjadinya panik buying pada masyarakat, teori konspirasi. Saat ini banyak beredar berita di media sosial bahwa makanan dan minuman tertentu dapat menyembuhkan seseorang dari COVID-19. Mode bertahan hidup. Situasi yang tidak pasti atau mengancam berarti bagian otak yang lebih primitif dapat mengambil alih dan tujuan utamanya adalah untuk membuat diri sendiri bertahan hidup. Ini akan menekan atau mendistorsi pemikiran rasional. Jadi, meskipun pemerintah berjanji tidak akan ada gangguan pada pasokan makanan, banyak yang tidak mendengarkan. Selanjutnya, efek kelangkaan. Kelangkaan produk membuat orang menganggapnya lebih berharga. Artinya, mereka lebih bersedia membayar harga premium atau lebih mahal. Itu bahkan membuat kita membeli barang-barang yang bahkan tidak kita inginkan karena kita pikir barang tersebut tiba-tiba bernilai lebih. Selanjutnya, meminimalisir resiko. Alasan psikologis orang melakukan panic buying dari keinginan mereka untuk menekan resiko. Karena resiko yang menanti karena krisis mungkin akan sedikit berkurang ya, karena bahan-bahan ditimbun tetap bisa digunakan di kemudian hari. Selanjutnya adalah teknik analisis isu dengan kriteria AKPK, yaitu aktual, kekalayakan, problematik, dan kelayakan. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kekalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik artinya isu tersebut memiliki masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya secara komprehensif. Kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Dalam kelompok kami mengangkat 5 isu yang menurut kami merupakan isu kontemporer yang terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu banyaknya hoaks yang beredar di masyarakat. Yang kedua yaitu vaksin yang digunakan sebagai syarat administrasi. Yang ketiga yaitu korupsi. Yang keempat yaitu panic buying, dan yang kelima yaitu ketidakefektifan pembelajaran jarak jauh pada anak usia dini. Dari kelima isu tersebut, kami telah menetapkan rentang nilai 1 sampai dengan 5 dengan kriteria AKPK, yang mana nilai tertinggi terdapat pada isu panic buying dengan skor 19 dengan rentang nilai aktual 5, kekalayakan 5, problematik 4, dan kelayakan 5. Setelah teknik lapisan AKPK ditentukan, kelompok kami mengangkat isu kontemporer tentang panic buying di tengah pandemi di Indonesia. Selanjutnya, kami analisis menggunakan metode Fishbone. Metode Fishbone sendiri merupakan sebuah metode yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah atau isu dengan melakukan analisis sebab akibat dari suatu keadaan. Penyebab-penyebab dari panic buying. Surrounding atau lingkungan. Yang pertama, semakin meningkatnya atau semakin tingginya angka COVID di Indonesia. Yang kedua, beredarnya hoax tentang imunitas di lingkup masyarakat. Penyebab selanjutnya yaitu sistem. Yang pertama, minimnya kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah. Yang kedua, PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Ketiga, maraknya oknum penyebar hoax yang mengakibatkan kepanikan atau panic buying. Penyebab selanjutnya yaitu skill. Yang pertama, tidak memiliki cadangan pangan yang cukup. Yang kedua, rendahnya pengetahuan masyarakat. Penyebab yang terakhir yaitu supplier. Yang pertama, kurang meratanya distribusi pangan atau vitamin-vitamin kepada masyarakat. Kedua, keterbatasan produksi barang. Berikut penyelesaian masalah terkait isu kontemporer panic buying
dari aspek surroundings. Yang pertama, mensosialisasikan dan menerapkan 5M secara ketat kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, mengkonfirmasi sumber berita dengan membandingkan fakta dan data. Kemudian yang ketiga, patroli cyber di berbagai sosial media. Dari aspek sistem, penyelesaian masalahnya berupa yang pertama, menjamin ketersediaan pangan atau barang yang dibutuhkan selama masa pandemi. Yang kedua, memprioritaskan kebutuhan pokok. Kemudian yang ketiga, menindak tegas para oknum penyebar hoax dengan UU ITE. Selanjutnya, pada tahap skills, penyelesaian masalah panik buying pada tahap ini adalah yang pertama, memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya membeli barang sesuai kebutuhan dan manfaatnya. Yang kedua, menanam tanaman yang memiliki manfaat guna mengurangi pembelian kebutuhan di pasar. Pada suppliers, penyelesaian masalah panic buying pada tahap ini adalah yang pertama, kita dapat meningkatkan jumlah produksi agar dapat mengimbangi jumlah permintaan dari masyarakat. Yang kedua, meminimalisir terjadinya penimbunan stok oleh oknum-oknum dengan melakukan sidak. Yang ketiga, memprioritaskan daerah atau zona yang membutuhkan. Yang keempat, mempercepat pendistribusian agar daerah-daerah dapat memenuhi kebutuhannya. Setelah isu panic buying yang sudah kami analisis menggunakan metode Fishbone, dapat kami tarik kesimpulan yaitu panic buying yang terjadi pada masyarakat Indonesia pada saat ini dapat kita pecahkan dengan memastikan ketersediaan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan meningkatkan sosialisasi langsung, sehingga masyarakat tidak perlu panik buying pada masa pandemi ini. Dan juga masyarakat bisa lebih selektif lagi dalam menerima informasi yang belum jelas sumbernya.